Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu lemah semua ini. Tenang ibu, kita berada di rumah makan Campago, jadi jangan takut kelaparan. Insya Allah habis ini kita makan. Kalau ada, tapi kata Bang Suwardi tadi ada makanan berat. Alhamdulillah. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaika bil idni wa qad nadana labbaika ya Rasulullah ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. اللهم وصل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وخادمتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد, yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil maupun militer, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Haji Henry, kemudian juga Bapak Haji Dafrid Awal, Farid Anwar, Bapak Erwin sebagai IKM DPW, Bapak Nasril, Ibu Deli, Ibu Rismawati, Bapak Sudirman dan Ibu Mirawati. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya tak heran Pak, kalau orang Minang kumpul ramai macam gini, Persatuan Minang, saya sangat tak heran. Karena orang-orang Minang itu mengukir sejarah, baik untuk Indonesia, baik pun untuk dunia. Maka saya tidak ingin berpanjang lebar dalam hal ini, tapi saya ingin mengutip beberapa orang-orang yang berpengaruh untuk Indonesia dan untuk dunia yang terlahir dari Minangkabau. Malaikat-malaikatku, ketahuilah bahwasanya aku menciptakan manusia, hamba-hambaku di atas muka bumi ini tujuannya satu, ja'ilun fil ardi khalifah. Aku kepengen mereka menjadi pemimpin, dan itu dibuktikan oleh orang Minang. Bukan gak muji Pak, tapi ini buktinya dari ulamanya, dari politisinya, dari orang baiknya, semuanya ada. Betul Pak? Betul. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Ibn Isa Al-Fadani, musnidud dunia. Apa itu musnidud dunia? Seluruh dunia mengambil sanad kepada beliau. Itu dari kotanya antum semuanya. Syekh Yasin Al-Fadani. Lebih lengkapnya silahkan nanti searching di Google. Siapa sih Syekh Yasin Al-Fadani? Yang kedua, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Siapa beliau? Apa pengaruh beliau tentang dunia ini? Bukan hanya Indonesia, tapi bisa mempengaruhi dunia. Mencatatkan nama di Mekkatul Mukarramah, menjadi imam di Masjidil Haram. Itu dari orang-orang Minangkabau. Dia Syekh Yasin Fadani. Semua sanad hadis apabila dicari, apabila diambil, diteliti dan ditelaah, pasti di situ ada nama Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, ilmu hadis, ilmu falak, semua Al-Quran, semua dikuasai. Bahkan mereka bisa membangun pondok pesantren di Makkatul Mukarramah. Mereka mendirikan filosofi daripada
makna daripada inni ja'ilun fil ardi khalifah yang terbaru dan terpopuler di Indonesia, karena saya suka dan sering baca bukunya. Saya banyak baca bukunya, Pak. Di rumah saya banyak. Saya koleksi, namanya buku Buya Hamka. Saya paling suka dan filmnya yang buat saya nangis yaitu Kapal Panderwik. Tenggelamnya kapal Panderwik. Macam mana di situ saya tahu melihat adat Minangkabau. Hebat, Pak. Buya Hamka dengan syairnya. Tak pernah sekolah. Artinya bukan sekolah di luar negeri, tapi mendapatkan gelar daripada Mesir. Ini kan bukan sembarangan berarti. Jadi antum semua terlahirkan yang orang-orang mengukir sejarah. Kalau sejarah itu tidak diulang, rugi. Kalau sejarah itu tidak dicatatkan kembali, rugi. Baik dari politisinya. Saya kebetulan ngefans kalau politisi sama Fadlizon. Ternyata rupanya orang Minangkabau juga. Menteri-menterinya orang Minangkabau. Sultan Syahrir orang Minangkabau. Bung Hatta orang Minangkabau. Masya Allah, pelopor-pelopor, panding padar kita semuanya itu orang-orang banyaknya daripada orang-orang Minangkabau. Kalau kata orang Arab, at-tarikh ya'idu nafsuh, sejarah itu wajib berulang. Jadi kalaulah saat ini saya melihat orang Minangkabau pintar-pintar, Minangkabau menjadi dewan, orang Minangkabau kalaulah nanti menjadi presiden, pun sudah pernah jadi presiden kan begitu, wakil presiden. Kalaupun ada, itu tidak heran. Karena mengapa? Dari dulu sudah pernah dicatatkan. Maka ini suatu keberuntungan. Jangan pernah torehkan tinta-tinta yang tidak benar di dalam sejarah antum punya daerah. Selaku tokoh senior masyarakat Minang di Kota Pontianak. Pada hari ini kan kita lihat acara peringatan Maulid Nabi ini ramai sekali orang Minang. Artinya gini, ke depan kita mengharapkan orang Minang itu lebih bersatu, tidak dibedakan oleh suku-sukunya. Nah, menyatukan suara ini untuk kepentingan orang Minang sendiri di perantauan. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan. Yang sampaikan itu kita selama ini, saya sebagai penggerak orang Minang yang muda-muda yang ada di Pontianak Timur maupun di Pontianak di Pasar Tengah, itu kita itu solid, bersatu untuk kepentingan kebersamaan. Jadi kedepannya nanti kita akan terus menjalin hubungan silaturahmi, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial untuk kepentingan masyarakat Minang pada umumnya, pada khususnya, dan masyarakat kita akan berusaha bagaimana caranya, walaupun kita berbeda-beda partai, kalau memang ada orang Minang nanti yang akan masuk ke dalam calon, kita akan dukung. Biar dia di partai A, B, C, kita akan dukung semua. Yang penting kita namanya berusaha. Bagaimana caranya, komitmen kita bersama supaya salah satu daripada orang Minang di Kalbar ini, khususnya di Pontianak, bisa menjadi anggota dewan ataupun yang lain-lainnya. Orang Minang juga dikenal orangnya ego, ya, keras, ya, berprinsip, sering berdebat. Makanya kita usahakan bagaimana caranya kita ini supaya terus bersatu. Yang kusut, yang kusut kita bersihkan. Supaya kita orang Minang semuanya solid, bersatu semuanya untuk mendukung salah satu calon kita. Bersamaan sering kita bersilaturahmi semuanya, pertemuan seperti sekarang diadakan Maulid di Kubu Raya. Orang Minang dari kota juga banyak yang datang, dan kemudian nanti hari Senin ada juga Maulid di Pasar Tengah. Itu akan dimotori juga oleh orang Minang.
Baik Pak Indra selaku Ketua KM Kuburaya. Khusus untuk acara ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, alhamdulillah yang perlu saya sampaikan pada malam ini ucapan terima kasih kepada lusanak-lusanak kami dan hadir pada hari ini. Banyak organisasi Minang pada malam ini yang sempat hadir pada malam ini. Alhamdulillah ada juga dari IKSB Kota, SKB Provinsi, Pemuda Minang, PKDP, mengumpulkan doa al-ikhlas, pengajian syukur, grup Pontianak Timur, IKM DPW IKM Kalimantan Barat, DPD IKM Kota. Alhamdulillah semua pengurus DPD IKM Kuburaya alhamdulillah sempat hadirin pada malam ini. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah SWT. Makanya melalui acara Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW ini, kita akan perkerat persaudaraan antara perantau Minang yang ada di Kuburaya khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Yang kedepannya insya Allah kita akan selalu bersilaturahim melalui acara-acara keagamaan dan pengajian bulanan. Pada prinsipnya Bang, jadi kita dari Sumatera Barat walaupun berbeda-beda kecamatan, berbeda-beda kabupaten, tapi di Kalbar ini hanya satu orang Minang. Jadi kita hanya satu orang Minang. Jadi tidak ada perbedaan di perantauan ini. Jadi kita walaupun berbeda-beda suku, ada Caniago, ada Kumbang, ada segala macamnya, tapi alhamdulillah pada malam ini berkumpul bersama-sama bersatu untuk menjalin silaturahim antara perantau Minang yang ada di Kalimantan Barat ini. Diharapkan apa dari persatuan yang akan dilakukan oleh orang Minang ini? Ya, kami mengharapkan bisa kita punya andil lah untuk pembangunan yang ada di Kuburaya khususnya di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Kita harus ikut serta. Jadi yang ada sekarang alhamdulillah rumah makan sungguh luar biasa ada di Kuburaya, baik di kota, baik di kabupaten-kabupaten lainnya. Jadi kita selalu ikut bahasa orangnya, kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung dah. Juga saya melalui malam ini saya mengimbau kepada warga perantau Minang yang ada di Kuburaya yang belum masuk dari IKM, yang belum terdaftar di grup IKM, tolonglah segera merapat, segera mendaftarkan diri untuk masuk ke grup IKM atau masuk dalam keanggotaan Ikatan Keluarga Minangkabau supaya kami ke depannya bisa memantau, bisa peduli kepada orang-orang kita Minang di Kuburaya ini. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام